Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Arhamendra, NIM C2C020102 dari kelas reguler A angkatan 21. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan profil perusahaan yang saya buat bersama teman-teman, yaitu Rewang Digital. Dan apa sih Rewang Digital itu? Rewang Digital merupakan sebuah ide dan gagasan kreatif dan sumbangsih dari mahasiswa dengan keresahan yang sama, sehingga terbentuknya tim yang bernama Ruang Digital. Dan yang kedua, usaha kreatif yang bergerak di bidang jasa digital dan terkhususnya di web development dan desain grafis dengan budget murah dan mengutamakan kepuasan customer. Dan untuk sejarah sendiri, Rewang Digital itu dimulai dari sebuah ide gagasan kreatif dan sumbangsih dari mahasiswa dengan keresahan yang sama, sehingga terbentuknya tim yang bernama Rewang Digital pada tanggal 29 November tahun 2022 dan yang berdiri di lokasi di Jalan Fatmawati nomor 131 Kutu Pegunungan, Semarang. Dan Rewang Digital ini bergerak di bidang jasa pembuatan website dan pengelolaan konten media. Dan untuk visi misi dari perusahaan kami adalah untuk visi menjadi mitra terdepan dalam mewujudkan kehadiran digital yang inovatif dan memberdayakan setiap pelanggan, merawat citra merek dan menghasilkan pengalaman online yang luar biasa. Dan untuk misi sendiri ada berapa. Yang pertama, memberikan solusi berkualitas tinggi, menyediakan layanan membuat website yang berkualitas tinggi dan berfokus pada kebutuhan unik setiap klien, menghasilkan konten media yang kreatif dan efektif untuk memenuhi tujuan pemasaran dan komunikasi klien. Untuk yang kedua, menyaksikan desain yang inovatif dan responsif, menghadirkan desain produk yang inovatif dan responsif, memastikan pengalaman pengguna optimal di berbagai perangkat dalam platform, menyelaraskan desain media dengan tren terbaru dan referensi audiensi untuk menarik perhatian dan menciptakan dampak visual yang kuat. Untuk yang ketiga, optimalkan keterlibatan pengguna, mengembangkan strategi konten yang menarik untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan membangun hubungan yang kuat antara klien dan audiens mereka, menerapkan teknik pengelolaan media yang efektif untuk memaksimalkan interaksi dan respon dari pengguna. Untuk yang terakhir, yang nomor 4, meningkatkan terus-menerus riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas layanan yang disediakan, memberikan layanan pembiayaan yang berkala untuk memastikan kinerja optimal dan keamanan platform digital. Untuk struktural perusahaan sendiri, di sini ada teman-teman saya. Yang pertama, Taufikur Rahman sebagai Direktur atau Manajemen, dan saya sendiri Titi Arhamendra sebagai Marketing atau Co-Service. Untuk yang ketiga ada Mas Dimas Yoga sebagai desain grafis dan Muzain sebagai back end dan spesialis. Mas Solikin di bagian front end dan spesialis juga. Jadi tujuan perusahaan kami adalah yang pertama, memberikan kehadiran owner yang profesional, yaitu menciptakan website dan mencerminkan profesionalisme dan identik merek klien, menyediakan desain yang estetis dan fungsional sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, tujuan kedua yaitu menjangkau pasar global, merancang website yang responsif untuk mendukung aksesibilitas dan berbagai perangkat dan lokasi. Yang kedua, meningkatkan keberadaan online untuk membantu klien menjangkau pasar global dan bersaing di tingkat internasional. Terakhir, mengelola media penjualan di media sosial yang kreatif dan inovatif. Dan tujuan yang ketiga, memastikan keterlibatan pengguna. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, menyediakan fitur dan elemen interaktif yang meningkatkan pengalaman pengguna. Yang poin kedua, memastikan navigasi yang intuitif dan konten yang menarik untuk memperpanjang durasi kunjungan pengguna. Tujuan yang terakhir adalah pemeliharaan dan peningkatan terus-menerus. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah menawarkan layanan pemeliharaan website secara teratur untuk memastikan kinerja optimal. Yang terakhir, melakukan pembaruan dan peningkatan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Untuk manfaat sendiri,
Yang pertama, akses informasi lebih cepat. Yang kedua, kemudian berinteraksi. Yang terakhir, peningkatan profesional. Untuk metode pelaksanaan sendiri yang pertama ada dua. Yang pertama, pemasaran melalui media sosial, yaitu membuat konten yang menarik seperti video atau poster di Instagram, Facebook, di ruang digital, dan beberapa media sosial yang dimiliki ruang digital tersebut. Untuk yang terakhir, ada relasi, memperluas relasi dan koneksi melalui event organizer dan organisasi. Di sini sendiri ada beberapa tim kami juga udah mengikuti kayak organisasi atau organizer di luaran sana. Jadi di tim kami banyak relasi di luar sana. Jadi yang selanjutnya ada kendala pelaksanaan. Untuk kendala pelaksanaan yang pertama adalah masih belum bisa beli domain dan pengembangan website pribadi untuk pemasaran dari ruang digital. Untuk kendala yang kedua, ada komitmen dari anggota sehingga mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Kendala yang terakhir yaitu masih dengan kendala yang sama, itu dengan tidak ada pendanaan untuk melakukan perikanan di sosial media. Untuk ini adalah tampilan dari website ruang digital sendiri. Untuk testimoni penjualan, data penjualan perusahaan ruang digital, di sini udah ada beberapa yang udah pernah memakai jasa dari ruang digital. Ada beberapa yang saya cantumkan, cuma ada dua. Yang pertama ada website apotek. Di sini juga melalui pihak event organizer yang kenalan dari teman kami, ya, dengan harga 2 juta. Untuk pembuatan website sendiri juga di sini memakai WordPress. Yang kedua ada perusahaan Jerman, pemesanan lewat perantara melalui pihak event organizer dengan harga 50 euro. Di sini juga ada perantara antara teman kita dari lewat digital, juga ada teman mendapatkan jasa dan dia tidak mampu menyelesaikan, jadi diambil alih di lewat digital itu sendiri, dan itu menguntungkan bagi tim lewat digital juga. Untuk media sosial atau media pemasaran kami, ada beberapa media sosial yang untuk pemasaran kami. Yang pertama ada Instagram digital, Facebook, dan TikTok. Yang terakhir YouTube. Terus untuk proposal sendiri, di sini ini adalah proposal dari laporan saya. Latar belakang, tujuan, saran tentang usaha, metode pelaksanaan, kendala, tutorial, dan penjualan, yang terakhir penutup. Untuk tujuan tadi sudah dijelaskan saya di bagian PPT, dan ini manfaat bagi masyarakat konsumen. Tadi yang manfaatnya kan belum saya jelasin. Yang ada akses informasi yang lebih cepat, yaitu masyarakat dapat mengakses informasi tentang produk layanan atau informasi lainnya secara cepat dan mudah melalui website. Yang kedua ada kemudahan berinteraksi. Jasa membuat website memungkinkan bisnis untuk menyediakan platform e-commerce yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pembelian atau pemesanan secara online. Yang terakhir ada peningkatan bisnis profesional, yaitu bisnis yang memiliki kehadiran online melalui website dan desain produk yang menarik dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Ini memberikan peluang untuk pertumbuhan bagi usaha yang kecil. Sasarannya yaitu peningkatan aksesibilitas, yang kedua inovasi dan desain, dan yang terakhir penggunaan dampak lingkungan. Yang terakhir ada pertumbuhan bisnis. Untuk tentang usaha, ini yang nama usaha ruang digital, jenisnya jasa pembuatan, juga visi misinya saya jelaskan tadi. Metode pelaksanaan, kendala, dan ini struktural dan tugas dalam tim. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.